Yuk lah Nil, mulai lagi. Iya guys, mulailah lagi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat kepada Ibu Rahmadani Fitri selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran biologi inovatif, dan seterusnya kepada teman-teman yang saya hormati. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pembelajaran biologi inovatif abad ke-21. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Ainul Putri dengan NIM 2003-1001. Yang kedua ada Lini Mulyani dengan NIM 2003. Yang kedua yaitu Lini Mulyani dengan NIM 2003-1150 2. Dan saya sendiri Vila Karisma dengan NIM 2003-1035. Next. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas 7 submateri, yaitu yang pertama ada konsep pembelajaran biologi abad 21, yang kedua ciri-ciri pembelajaran biologi abad 21, yang ketiga prinsip pokok pembelajaran biologi abad 21, yang keempat ada model pembelajaran biologi abad 21, yang kelima peran guru dalam pembelajaran biologi abad 21, yang keenam kompetensi dan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki siswa, dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk penerapan pembelajaran biologi abad 21 dalam inovasi pembelajaran. Next. Nah, untuk topik yang pertama yaitu mengenai konsep pembelajaran biologi abad 21 akan saya jelaskan sendiri. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi. Sederhana diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan abad 21 kepada peserta didik, yaitu biasa disebut dengan 4C yang meliputi communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creative and innovative. Penerapan pendekatan saintifik pembelajaran abad 21 atau 4C, HOTS, dan integrasi literasi dalam pembelajaran bertujuan untuk internal dalam rangka mencapai 8 SNP dan tantangan eksternal, yaitu globalisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka guru sebagai ujung tombak pembelajaran harus mampu merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar yang berkualitas. Dalam interaksi ini akan terjadi proses komunikasi timbal balik antara pihak-pihak yang terkait, yaitu antara guru dan selaku pengajar dan siswa selaku pelajar. Next slide. Next slide, Nil. Nah, untuk topik yang kedua yaitu ciri-ciri pembelajaran biologi abad 21 akan Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran biologi abad 21. Ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu selalu melibatkan aspek keterampilan
global maupun agama. Yang ketiga, mengedepankan sikap saling menghormati dan dialog terbuka dengan komunitas. Yang keempat, penanaman nilai integritas di tengah keberagaman bangsa dan budaya sebagai bentuk keragaman masyarakat global. Yang kelima, pembelajaran harus dipusatkan pada peserta. Selanjutnya, adapun prinsip pokok pembelajaran biologi abad 21 yaitu yang pertama yaitu pengajaran harus berpusat pada siswa, yang mana pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik ditempatkan pada mata pelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensinya. Peserta didik tidak lagi dipaksa untuk mendengarkan dan mengingat mata pelajaran yang diberikan oleh guru, serta berusaha untuk mengakumulasi pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan berpikirnya. Yang kedua yaitu pendidikan harus kolaboratif, di mana peserta didik harus belajar bekerja sama dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang dari budaya dan nilai yang berbeda. Peserta didik harus didorong untuk bekerja dengan teman sekelas, maka untuk menemukan informasi dan menciptakan makna. Ketika mengerjakan sebuah proyek, peserta didik harus belajar untuk memahami kekuatan dan bakat satu sama lain. Yang ketiga yaitu pembelajaran harus memiliki konteks, yang mana pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan peserta didik di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan maaf, akan saya ulangi. Yang ketiga, pembelajaran harus memiliki konteks. Pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan peserta didik di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, yaitu guru mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata. Yang keempat, sekolah harus terintegrasi dengan masyarakat, yang mana dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya akan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian oleh Lini Mulyani. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ainul Putri. Ainul, Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya Ainul Putri akan menjelaskan. Yang pertama ada model pembelajaran biologi abad ke-21. Yang pertama ada model PBL atau Problem Based Learning. Pembelajaran ini berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Tujuannya untuk mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada PJBL atau Project Based Learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Menurut Kemendikbud tahun 2013, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Model yang ketiga adalah cooperative learning, yaitu model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil, yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Falsafah model
pembelajaran ini adalah pembelajaran gotong royong. Model keempat adalah inquiry, yaitu model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri, lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian, dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah dan mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Model yang kelima adalah discovery learning, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, menemukan dan membangun pengalaman dan pengetahuan masa lalu, menggunakan intuisi, imajinasi, dan kreativitas, serta mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan juga kebenaran baru. Discovery learning ini dirancang dengan kegiatan eksperiensial dan interaktif. Selanjutnya, materi kelima ada peran guru dalam pembelajaran biologi abad 21. Perannya yang pertama itu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian secara manual maupun digital untuk mengintegrasikan berbagai alat dan sumber belajar yang relevan. Memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas peserta didik sesuai karakter kecakapan yang diperlukan. Yang ketiga, merancang dan menyediakan alat evaluasi yang bervariasi sesuai tuntunan kemampuan perkembangan dan mengolahnya sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Peran yang keempat adalah menjadi model cara belajar dan bekerja dengan menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi, berkolaborasi dengan peserta didik maupun teman sejawatnya. Yang kelima adalah berpartisipasi dalam pengembangan dan juga kepemimpinan profesional dengan berpartisipasi dalam masyarakat lokal dan juga global. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian oleh Ainil Putri. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Mila. Kepada Mila, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Mila tulisan. Di sini saya akan menyampaikan materi ke-6 yaitu mengenai kompetensi keterampilan pada abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa. Next slide. Jadi, beberapa keterampilan abad 21 yang harus dimiliki siswa dalam menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang, pada umumnya di Indonesia sering disebut dengan keterampilan 4C. Critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu critical thinking, atau berpikir kritis. Merupakan kunci kompetensi untuk memecahkan masalah yang dibutuhkan seseorang untuk dapat hidup sukses dan bertanggung jawab, serta siap menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Yang kedua yaitu communication atau komunikasi, merupakan kemampuan paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Kemampuan berkomunikasi sangatlah penting bagi setiap siswa karena akan mempermudah mereka dalam hal interaksi sosial, dalam membangun hubungan baik dengan teman, guru, maupun masyarakat. Apabila seorang siswa mampu berkomunikasi secara baik, maka masing-masing pihak bisa memberi dan menerima informasi, perasaan, dan pendapat, sehingga dapat diketahui apa yang diinginkan, konflik yang dihindari, dan lebih mudah memahami materi yang ada. Next slide. Kemudian ada collaboration atau kolaborasi, adalah kemampuan yang akan membuat komunikasi antar sesama menjadi lebih efektif. Hal ini dikarenakan kolaborasi lebih dari sebuah kooperatif. Dengan kolaborasi, seseorang dapat melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda, belajar untuk merencanakan sesuatu dan mengerjakan bersama, turut serta belajar mendengarkan orang lain, dan dapat memberikan semangat satu sama lain sehingga hasil yang didapat akan lebih produktif dan menjadikan diri lebih berkembang. Yang keempat yaitu creativity atau berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif yang memadai akan dapat membentuk individu-individu kreatif yang mampu menjawab tantangan globalisasi dunia sehingga mampu bersaing dalam kondisi apapun. Selain itu, tantangan globalisasi dunia
menuntut individu untuk mampu menciptakan ide atau gagasan baru. Hal tersebut tentu diperoleh dari kemampuan berpikir kreatif. Next slide. Nah, materi ketujuh yaitu mengenai bentuk-bentuk penerapan pembelajaran biologi abad 21 dalam inovasi pembelajaran. Next slide. Inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan dalam Merdeka Belajar sekaligus mencapai target pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada penerapan pembelajaran berbasis HOTS. HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi dan mencakup menganalisis, mengevaluasi, mencipta yang didukung oleh keterampilan berpikir tingkat rendah dengan melibatkan aktivitas fisik dan mental. Keterampilan berpikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Menurut Bloom, tujuan pembelajaran pada ranah kognitif adalah segala aktivitas pembelajaran yang terdiri dari 6 tingkatan mulai dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi. Di samping itu, sebaliknya, penggunaan penilaian autentik dianggap sebagai pendekatan baru dalam penilaian. Pendekatan ini menghubungkan pembelajaran dengan situasi rumit yang konteks dan nyata. Kemudian, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. Berpikir kritis adalah suatu proses berpikir aktif seseorang secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan, dan tidak menunggu informasi atau pasif. Itulah pendapat dari John Dewey. 6 elemen dasar tahapan keterampilan berpikir kritis yang disingkat Frisco dapat dilihat pada tulisan. Yang pertama itu F. F itu fokus, di mana fokus di sini adalah mengidentifikasi masalah dengan baik. Kemudian R, reason, yaitu alasan-alasan yang diberikan bersifat logis atau tidak untuk disimpulkan seperti yang telah ditentukan dalam permasalahan. Kemudian I atau inference, jika alasan yang dikembangkan adalah tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Kemudian ada S atau situation, yaitu membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. C atau clarity, harus ada kejelasan istilah maupun penjelasan yang digunakan pada argumen, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil yaitu pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan. Next slide. Yang ketiga itu adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Peserta didik yang memiliki kemampuan keterampilan berpikir kritis dan kreatif diharapkan dapat menjadi pemecah masalah yang baik dan mampu membuatkan secara akademis. Kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat diukur dengan menggunakan keterampilan pemecahan masalah dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu tentukan masalah, yang kedua telusuri masalah dan hal-hal yang terkait, yang ketiga rencanaan solusi, yang keempat pelaksanaan rencana, yang kelima periksa solusi, dan yang keenam evaluasi dan komunikasi solusi. Yang keempat itu ada 4 pilar pendidikan. UNESCO mencatat 4 pilar know. Learning to know atau belajar untuk mengetahui panjang hayat, tahu adalah
Mari kita tunggu. Nah, sepertinya slide-nya itu. Udah 4 pilar ya. Nah, yang ketiga itu ada learning. Bukan slide sebelumnya. Nah, ya ini. Nah, jadi learning live together atau belajar hidup bersama. Belajar hidup bersama atau learning live together merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Setelah peserta didik belajar untuk mengetahui, maka dengan pengetahuannya mereka dapat berbuat atau menghasilkan karya yang kemudian dengan bekalnya itu selanjutnya bisa hidup bersama di dalam masyarakat. Yang keempat ada learning to be atau belajar untuk menjadi orang yang mandiri. Dewasa ini, seseorang dapat dikatakan bisa hidup mandiri ketika yang bersangkutan telah memiliki pengetahuan, dapat berbuat atau berkarya, dapat hidup bermasyarakat karena ketiga hal itu yang mendukung peserta didik dapat membangun kepercayaan dirinya, sehingga muncul kemandiriannya untuk menjadi dirinya sendiri. Next slide. Nah, selanjutnya ada self-regulate learning. Peserta didik aktif belajar mencari dan mengakses informasi yang dibutuhkan untuk pembelajarannya, mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya. Begitu pula mereka memiliki ketangguhan belajar, kepercayaan diri, ketekunan, panjang akal, dan sejenisnya. Self-regulate learning memiliki 3 fase. Menurut Pinterich tahun 2000 dalam Zubaidah tahun 2020 sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu ada fase perencanaan kerja. Pada fase ini, peserta didik membuat rencana untuk menyelesaikan tugasnya. Mereka dapat menentukan tempat yang terbaik untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua ada fase kontrol, kinerja kerja sendiri. Nah, pada fase ini berlangsung selama proses pembelajaran. Untuk memaksimalkan keberhasilan tugas peserta didik, pada fase ini memiliki strategi khusus yaitu self-talk dan self-monitoring. Kemudian yang ketiga ada fase refleksi mandiri. Fase yang terakhir ini merefleksi diri dengan mengajukan pertanyaan, apakah hasil kerja saya sesuai dengan tujuan yang direncanakan? Apakah ada kondisi yang mendukung dan yang mengganggu? Strategi mana yang paling efektif dalam menyelesaikan tugas belajar saya? Dan yang terakhir itu ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring sangat membantu kelancaran proses pembelajaran, apalagi pada masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, setelah pandemi ini hilang, maka bukan berarti pembelajaran daring tidak digunakan lagi. Dan pembelajaran daring akan selalu digunakan. Pembelajaran ini bisa terjadi secara sinkronus dan juga asinkronus. Namun sebelum melakukan pembelajaran daring, perlu diperhatikan kesiapan peserta didik, terutama ketersediaan jaringan internet dan alat komunikasinya seperti handphone dan juga laptop. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada materi. Kepada moderator. Baiklah, terima kasih Mila. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Untuk penambahan materi, pemberian kritik saran yang membangun, serta pertanyaan akan dilaksanakan saat diskusi berlangsung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.